Apa mana itu ketua majelis Sayyidatun Nisa pulang ya. Beliau tidak biasa gadang, sudah ngantuk. Adro ngantuk belum? Belum. Semangat. Kalau semangat malam kuat begadang, kuat tirakat, nanti jadi wali. Iya. Ngaji yang rutin, tekun, istiqomah, nanti jadi wali. Nikah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bihi wa bi ulumihi wa fikum fid dharain amin ya rabbal alamin. Masih ingat pelajarannya? Sampai mana? Makna iqamus sholah ya. Kemarin makna iqamus apa? Maknahu fi'lus sholawati khamsi. Sudah ya? Adik-adik yang sudah hafal, yuk Islam, terus rukunnya Islam, terus syahadat, maknanya syahadat, terus iqamus sholah, maknanya iqamus sholah. Hafal semuanya? Coba diulangi ya. Pertanyaannya bahasa Arab, jawabannya bahasa Inggris. Pertanyaannya bahasa Arab, jawabannya bahasa ya. Mal Islamu, jawab. Al Islamu huwa ad-dinul ladzi. Orang kemarin udah dipesenin pekanan, bawa buku, bawa pulpen. Al-Islamu huwa ad-dinul ladzi ba'atsallahu bihi sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam li hidayatin nasi wa sa'adatihim. Pertanyaan lagi, kam arkanul Islam? Jawab. Arkanul Islami khamsatun. Al-awwalu syahadatu, bahasa Arab benar. Al-awwalu syahadatu Allah wa anna Muhammadar Rasulullah. Asani, bingung mau bahasa Arab bingung. Sholat. Asani iqamus sholata sholati sholatu ti. Nah, mudhofun ilaih ya. Iqamus sholati. As-salisu wa ita'us zakat, ita'us zakati. Terus ar-rabi'u dul aril ar-rabi'u bingung, jawab bahasa Arab bingung. Ar-rabi'u poso yi. Ar-rabi'u apa? Puasa apanya? Saumu Ramadana. Kenapa jadi mudhofilah mestinya kan, tapi kenapa jadi karena isim ghairu munsharif yang tidak menerima tanwin. Kalau mudhofilah jadinya ya, paham ya? Kemudian al-khamisu, yang kelima, ayo Jumadi. Jumadi ayo. Al-khamis. Main ngamuk biarin. Al-khamisu. Apa al-khamisu? Puasa wis. Al-khamisu hijjul baiti lil mustaqiin. Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya apa kemarin? Kalau diulang-ulang nanti insya Allah hafal. Yang pertama tadi apa? Syahadat. Sekarang biar lebih tahu makna asyhadu alla ilaha illallah. Maknahu a'taqidu annallaha wahidun la syarikalah.
fi ibadatihi wala fi mulkihi. Maknanya adalah aku meyakini bahwa Allah itu esa, ya, wahidun. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Fi ibadatihi, di dalam menyembahnya, wala fil mulkihi, maupun di dalam kekuasaannya. Tuh. Kemudian yang kedua, ma makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maknahu a'taqidu anna sayyidana Muhammadan Rasulullah li jami'il khalqi wa yajibu ta'atuhu fima amara wa tasdiquhu fima akhbara. Terus wajtinabu anha wajtinabu anhu wazajara. Paham? Aku meyakini bahwa Kanjeng Nabi Muhammad adalah utusan Allah untuk dijami'il khalqi, untuk seluruh makhluk. Wa yajibu ta'atuhu, dan wajib mentaatinya fima akhbarahu, tentang apa saja yang diberitakannya, yang disampaikannya. Kemudian wa tasdiquhu fima akhbarahu, dan membenarkan apa-apa yang dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perintahnya ditaati, yang disampaikan di anjuran Nabi juga diikuti, kemudian yang dicegah ditinggal. Itu berarti kita menjalankan takwa. Takwa, sebenar-benar takwa adalah mengikuti jalannya, mengikuti jejaknya Nabi Muhammad. Itu sempurnanya takwa. Paham ya? Kemudian yang kedua adalah sholat. Muncul pertanyaan kedua tadi, asani iqamus sholat. Sekarang apa sih yang dimaksud mendirikan sholat? Jadi muncullah pertanyaan, ma makna iqamus sholati, apa maknanya mendirikan sholat? Kemarin apa jawabannya? Maknahu lali ngaji orang bawa buku guys. Bu ngaji bawa buku sama pulpen. Nanti ibu nanti catatannya bisa dilihat oleh anak-anaknya nanti. Waduh, ibu ternyata tulisannya bagus ya, sampai nggak kebaca. Tuh, punya kenangan. Ya Allah, nanti punya kenangan ketika kita wafat. Mudah-mudahan husnul khotimah. Anak-anak kita beresin, wah ada bukuku, ibuku ngaji. Ya Allah, nanti akan menjadi nasihat buat anak cucu kita. Tapi kalau nggak ditulis, masa batu kita mau dikeletek? Pernah ngaji nggak ibu saya? Apa buktinya? Apa sejarahnya? Kalau kita memang sebagai orang tua pernah ngaji, harus tinggalkan jejak yang indah untuk generasi kita. Ya begitu. Kalau kita semangat nih asalam, nanti kita nggak ada itu, mereka generasi akan tahu, oh ini loh perjuangannya, ini sonnya, ini hadrohnya, ini anaknya. Maka ayo dirawat bareng bareng. Pasti banyak kepala, banyak berpikir yang beda, pikiran beda. Kalau kita namanya berjamaah dengan pikiran yang berbeda-beda, kita harus bisa menerima lapang dan tidak boleh ngambekkan. Paham? Begitu, kesenggol sedikit ngambek, kecolek dikit ngambek. Ya beda kepala, pasti beda pikiran gitu ya. Latihan bersama-sama. Apa tadi yang kedua? Makna iqamus sholati, maknahu lupa aril. Maknahu fi'lus sholawatil khamsi.
Maknanya mendirikan sholat adalah fi'lus sholawatil khamsi, mengerjakan sholat 5 waktu. Itu baru mendirikan. Kalau hanya satu waktu berarti belum iqamus sholat. Fahimtum? Fahimtum? Fahimna. Pilek itu tak kira suaranya habis gak keluar, tapi tak tes memang suaranya malah kan kenceng. Tadi saya bukan pengen teriak-teriak, memang biar lega suaranya ya, yang mampet jadi lega. Alhamdulillah. Insya Allah kalau masih kuat lantang, kuat teriak, insya Allah aman dari penyakit serak. Ya kan? Insya Allah kalau hadroh ini masih semangat mukulnya, ya masih mukul dengan semangat, aman dari penyakit stroke. Kalau stroke gak bisa mengadroh. Paham ya? Paham? Sudah? Nah, itu yang pelajaran anak-anakku. Sekarang kita sedikit pelajaran kelanjutkan, yang pelajaran kita yang dewasa, yang lebih ke perenungan ya. Kemarin tentang sholat ya, kita nggak bahas ini dan itunya, tapi sedikit kita lebih perdalam tentang pertama niat. Sudah ya kemarin, niat sudah. Saya nggak tahu Pak Ustadz salah nggak ada. Kemudian takbir udah. Apa kemarin takbir? Allahu Akbar. Allah yang Allah Maha Besar, yang lain sudah kecil, tidak kelihatan. Kita ketika sholat sudah membesarkan Allah, yang lain sudah ketutup. Meskipun terkadang gerimis kelihatan, yang penting kita pelan demi pelan. Kemudian kemarin kita ikrar, itu pun di Allah abadikan dalam Al-Quran. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ternyata itu Quran. Di Quran ada katanya qul. Ya, kalau kita sholat langsung kita sholat. Ketika kita diperintah untuk kita berpasrah, sholatku, ibadahku, hidupku, matiku karena Allah. Lah ketika udah Allah yang paling besar dan kita sudah pasrah, baru mulai sedikit mantap. Ketika udah mantap, kemarin bagaimana Ariel? Kemarin udah mantap, bagaimana kemarin sudah dipraktekkan, bagaimana posisi kita di mana? Atas sejadah, pinter. Menempatkan diri kita di mana ketika sholat? Di pikiran, di tangan, di melisan, di telinga, di mana? Kemarin di kesadaran. Pertanyaannya sudah sadar apa belum? Sadar Pak Ustadz, nyatanya snack 5 habis. Letaknya di kesadaran, sadar lagi sholat, lagi pasrah, lagi komunikasi dengan Allah, membesarkan Allah, mengecilkan yang lain, sadar. Berarti kesadaran kita adalah pengamatan pernah ngamati sholatnya, pernah ngamati sholatnya sendiri. Enggak sadar ya? Enggak sadar. Pernah ngamati sholatnya sendiri. Allahu Akbar. Kita yang mengamati ya. Apa yang sholat? Bingung kan? RT pusing kan? Kita yang mengamati apa yang sholat. Allahu Akbar. Kita mendengar suara kita. Kita tahu gerakan terus yang benar kita yang ngamati apa yang sholat. Disinilah bentuk komunikasi dengan Allah. Yang mengamati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang sholat, namun kita tahu, kita merasa
merasakan. Baru kita kalau belajar kesadaran, belajar mengamati diri kita sendiri, dan kita yakin. Sampai belepotan ngomongnya karena snacknya belum ada di depan saya. Yang lain udah pada habis biasa. Udah nanti sabar, keresek. Iya kan? Ngamati sholat kita amatin ya Allah. Kemarin Fatihah gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Kalamnya Allah, bukan kalam kita. Kenapa kita lafalkan? Kita memperdengarkan lafal Allah untuk telinga kita. Dengan rahmatnya Allah telinga kita mendengar. Kita sambung lagi waladhdallin an rahmatnya Allah dan rahmatnya Allah, dan kita merasa diawasi oleh Allah. Padahal itu adalah perasaan, amatan, kesadaran kita sendiri. Namun itulah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jarang kalau kita nggak belajar kita merasa sadar, ya, merasa sadar itu jarang. Nah, kemudian untuk lebih meningkatkan terus amati terus yang di pikiran kita. Umpama masih ingat sono dan sini, sudah nggak apa-apa. Ya, yang penting mengamat. Oh, ternyata aku masih ingat itu. Oh, pikiranku ingat itu. Oh, tanganku gatel, ya, digigitnya nyamuk. Aduh, kakiku pegel. Udah rasain aja, amatin terus. Terus sampai kita sujud, amati diri kita sujud, ya, paham? Amati bacaannya. Loh, ternyata aku harus belajar, ya. Amati duduknya. Loh, ternyata kakiku belum bisa duduk yang sunnahnya seperti itu. Amati terus. Nanti kalau kita belajar sedikit demi sedikit, baru kita kenal konsep apa? Ihsan. Apa itu ihsan? Apa ihsan itu? Anta Allah. Fa'inaka ya rohu. Terus fa'ilam takun yakun. Apa akun? Fa'ilam takun, jika kamu ya tidak bisa melihat yarohu, terus fa'innahu yarota, maka engkau yakin bahwa Allah melihatmu, melihat kita. Nah, itu yang mengamati kita jadi merasa diamati oleh Allah. Lisan kita, telinga kita yang mendengar, tangan kita yang bergerak, lutut kita yang neguk, badan kita yang sujud telungkup, kita yang duduk, kita yang diamati oleh Allah. Itulah indahnya sholat. Makanya kita ingatkan kembali, Allah sebutkan dalam Quran, ini sambungnya syahadat dan sholat. Ayatnya adalah innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Ya, ini luar biasa, nyambung kan syahadat dan sholat. Untuk apa sholat lidik? Untuk ingat, karena komunikasi kita terus sehingga timbullah rasa kangen. Udah sholat tuh rasanya pengen sholat lagi. Akhirnya kita bekerja, kita berusaha nunggu waktu sholat. Pak Yatno dagang lontong, ulek lontong di mana Pak? Yang nggak mulutnya nggak pakai tangan? Cianjur. Terus pakai apa mulutnya nggak pakai tangan? Kata beliau, kata Pak Haji, Cianjur ada lontong yang uleknya nggak pakai tangan. Saya belum diajarin itu seperti apa. Nah, lontong apa itu? Apa namanya? Gado maksudnya. Nguleknya pakai apa Pak Haji? Nah, itu Pak RT sambil sepedaan tuh nunggu waktu sholat indah, langsung Allahu Akbar, Masya Allah, adzan sholat.
Karena kita latihan komunikasi dan kita latihan dalam sholat itu merasakan, sadar dan mengamati, dan pengamatan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita rindu akan waktu sholat. Ya Allah senang. Makanya terus akhirnya di Quran pun disebutkan jika ada nama Allah disebut maka yadathum hati mereka terus imannya bertambah bergetar, ya akhirnya sholat. Nah, tetapi kalau nggak kita latih, assalatu wassalamu alaik, ya bentar lagi adzan lagi, sholat lagi, bener kita masih ada di posisi yang itu, paham ya? Ya nanggung Pak Haji, lagi uplek-uplek sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tadi aja duhur ini udah cepet amat si asar. Tapi ada hamba-hamba Allah yang memang itu ditunggu suara itu. Masya Allah. Kita yang mana? Kita pasti yang nomor 2. Ya barusan adzan meneh. Paham ya? Kita yang mana? Yang itu yang 2. Saya jujur yang nomor 2. Lagi sama Pak RT bantuin itu Lester begitu. Assalatu wassalamu alaik. Udah mau asar begitu. Ya kayaknya barusan Pak Ustadz udah asar. Barusan apaan? Memang berangkatnya 2:30. Nah baru blok sudah begitu lagi nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perasaan baru udah duhur, datangnya 10:30. Coba kalau datangnya 6:30, pastilah lama. Iya kan Pak? Oh. Nah, kemudian nanti kita akan bahas biar lebih indah tentang kiblat, tapi di pertemuan berikutnya. Masalah kiblat, ya, biar kita lebih mantap. Kenapa sih kita sholat pada kiblat? Ketok biar kelihatan ya, paham? Nah nanti kita dengarkan tambih nasihat mau'idhah hasanah dari guru kita Bapak Kiai, mudah-mudahan keberkahan untuk kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Aduh ini di kabeh potong honor nanti, ayo di sini ngaji dulu.